Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Brigit Wiguna. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai luas permukaan limas. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya, karena setelah ini kita akan sama-sama menyimak video pembelajaran mengenai luas permukaan limas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Sehat ya? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Brigit Wiguna. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan limas. Ada yang udah belajar di rumah, limas itu apa sih sebenarnya? Oke, sebelum masuk ke materi inti, konten kita hari ini, yang pertama adalah kompetensi dasar dan IPK, yang kedua adalah limas, yang ketiga intinya ya, luas permukaan limas, dan yang terakhir nanti ada latihan soal dan pembahasan. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Oke. Kompetensi dasar kita yang pertama adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi prisma dan limas. Tapi hari ini kita hanya akan membahas tentang luas permukaan dari limas ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi prisma dan limas. Dan lagi-lagi hari ini yang kita bahas hanya masalah yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menentukan luas permukaan limas yang didapat dari menurunkan rumus luas permukaan limas segitiga. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Oke, kita masuk ke bagian kedua, limas. Yes, apa sudah muncul gambarnya? Oke, ada yang tahu itu gambar apa? Iya, betul, itu adalah piramid. Piramid yang ada di Mesir ya. Ada yang udah pernah ke sana belum? Mungkin kalau yang udah naik haji sih udah pernah lihat ya piramid itu apa ya. Karena mungkin di sana banyak. Nah, yang mau Ibu tanyakan itu, piramid ini menyerupai bangun ruang apa? Iya, menyerupai bangun ruang limas, seperti materi kita hari ini ya. Jadi apa sih limas? Ternyata limas itu merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, baik segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dan limas itu bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga, yang mana saling berpotongan pada suatu titik. Jadi untuk membedakan limas dengan bangun ruang yang lain, yang perlu kalian ingat itu adalah limas itu punya puncak, punya titik potong. Di atasnya itu lancip gitu. Ya, kalau kerucut kan dia alasnya pasti berbentuk lingkaran. Tapi kalau limas ini alasnya segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5 atau lain-lain. Ya, karena penamaan limas ini bergantung dengan alasnya, jadi ada banyak jenis-jenis limas. Nih, yang pertama, coba kalian lihat. Kira-kira yang bentuknya kuning ini alasnya berbentuk apa? Iya, betul, segitiga. Jadi dia dinamakan limas segitiga beraturan. Yang kedua, yang warna biru alasnya berbentuk apa? Segi 5, betul. Jadi limas yang ini dinamakan sebagai limas segi 5 beraturan. Ih, pintar ya. Yang ketiga, wow, warnanya hijau, alasnya berbentuk persegi ya, atau segi 4. Segi 4. Baik, berarti ini disebutnya limas segi 4 beraturan. Karena nggak ada ya limas persegi ya, adanya limas segi 4 beraturan. Kemudian yang keempat, warnanya ungu, alasnya berbentuk segi 6, berarti namanya limas segi 6 beraturan. Nah, ini dia jenis-jenis limas yang mungkin bisa disampaikan nanti untuk segi banyak yang lainnya.
kalian bisa explore sendiri ya, bisa cari tahu sendiri ada limas segi berapa lagi, sampai segi berapa gitu maksimal ya. Baik, setelah tahu jenis-jenis limas, kita ke unsur-unsur limas ya. Di sini Ibu punya limas T, A, B, C, D. Untuk unsur yang pertama ada huruf T di sana. Kira-kira T itu apa sih? Oh, ternyata T itu adalah titik puncak. Kemudian yang kedua ada TA, TB, TC, TD. Tuh, kira-kira itu apa? Rusuk tegak. Dia membentuk satu rusuk ya, lidi gitu kan, seperti lidi. Kalau kalian bayangin tuh bentuknya dia kayak lidi, rusuk gitu. Tegak karena dia berdiri tegak. Ada TA, ada TB, ada TC, sama ada TD. Kemudian berikutnya ada TAB, TBC, TCD, sama TDA. Kira-kira itu apa? Sisi tegak, betul sekali. Itu sisi tegak ya. Karena ini merupakan sisi, ya namanya sisi tegak. Ya sama-sama bentuknya tegak juga. Kemudian berikutnya ada ABCD. ABCD itu apa sih? Alas. Alasnya ABCD. Segi 4. Jadi ini tadi disebutnya 5 segi 4 ya. Oke. Kemudian ada T, A, B, C, D. Itu apa? Titik sudut, pinter. Ada titik T, titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Yang terakhir ada apa? Ada TO. TO itu apa? Nah ini, tinggi limas. TO itu adalah tinggi limas ya. Silahkan dilihat dulu, dipahami dulu, diingat-ingat lagi nih unsur-unsur limas ini. Setelah tadi kalian bahas jenis-jenis dari limas, ini ada unsur-unsur limas ya. Diingat-ingat lagi, karena nanti ketika kita akan menghitung luas permukaan limas, kita harus tahu dulu mana alasnya, mana sisi tegaknya, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, luas dari permukaan limas. Ini adalah materi inti kita ya. Bagaimana cara menghitung luas permukaan limas. Tapi sebelum ke luas permukaan limas, di sini Ibu akan menyampaikan jaring-jaring dari limas segi banyak. Ada beberapa contoh jaring-jaring limas yang akan Ibu tampilkan. Nih, yang pertama. Jadi kalau kalian mau bikin jaring-jaring limas itu, bayangin si bangun ruang itu dibuka. Nih, kayak gini, coba lihat. Tuh, dia terbuka ya. Nah, kalau gitu kan kelihatan alasnya ternyata berbentuk segi 4. Jadi 5 segi 4 ini dia punya satu alas yang berbentuk segi 4 dan juga ada 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Karena tujuan kita adalah menghitung luas permukaan limas, berarti kita harus jumlahkan semua sisi-sisinya, baik sisi alas maupun sisi yang tegak. Kemudian Ibu punya contoh yang kedua nih, untuk jaring-jaring limasnya. Tuh, dibuka lagi. Ini limas segitiga beraturan ya, karena dia alasnya berbentuk segitiga. Dan walaupun alasnya berbentuk segitiga dan juga sisi tegaknya berbentuk segitiga, tapi kalian harus hati-hati karena bentuk segitiga yang alas dan sisi tegak itu berbeda ukurannya. Jadi nanti perhitungannya juga pasti berbeda. Itulah kenapa Ibu tampilkan jaring-jaring limas. Jadi nanti ketika kalian menghitung luas permukaan, kalian bisa lebih teliti dan nggak salah gitu ya. Oke, setelah tahu jaring-jaring limas, langsung aja kita ke luas permukaan limas. Luas permukaan limas bisa dihitung dengan menjumlahkan luas alas dengan seluruh luas sisi tegaknya. Ya, jadi seperti yang tadi tuh ada 5 segi 4, ternyata jaring-jaringnya kayak gitu. Berarti luas permukaannya itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Karena alasnya berbentuk persegi, jadi luas persegi ditambah, nah karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, dan segitiganya ada 4, berarti 4 dikali luas segitiga, gitu ya. Kemudian ada 5 segitiga nih, berarti kalau ini luas alas ditambah luas sisi tegaknya ya. Alasnya segitiga yang di alas, ukurannya kalian harus pakai yang alas. Kemudian nanti untuk yang sisi tegaknya berarti 3 kali luas segitiga, tentu saja segitiga yang merupakan sisi tegak. Jadi harus teliti ya, walaupun sama-sama segitiga, tapi pasti ukurannya berbeda. Tapi tergantung sih apakah segitiganya sama sisi atau tidak.
Oke, ingat-ingat ya. Apa tadi luas permukaan limas? Luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Di sini Ibu punya limas OKLMN, di mana limas OKLMN ini merupakan limas segi 4 beraturan dengan alas persegi KLMN dan sisi tegak yang berbentuk segitiga ya. Di sana KL sama dengan 10 cm, berarti KL sama dengan LM, sama dengan MM, sama dengan NK, sama dengan 10 cm. Dan dia sudah diketahui tinggi sisi tegaknya, yaitu OP-nya katanya 4 cm. Berarti luas permukaan limas segi 4-nya sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Tadi alasnya berbentuk persegi, jadi luas persegi KLMN ditambah sisi tegaknya segitiga ada 4 ya. Jadi 4 dikali luas segitiga. Kemudian luas persegi itu sisi kali sisi. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Jangan lupa dikali 4 karena sisi tegaknya ada 4. Sisi kali sisi berarti 10 kali 10. Kemudian alas segitiganya kita bisa ambil salah satu ya. Karena ini persegi berarti kan sama semua sisi-sisi segitiganya, si alas segitiganya. Jadi 10 dikali tinggi segitiga yang 4 dibagi 2. 10 kali 10 itu 100. 10 kali 4, 40 dibagi 2, 20. Berarti 20 kita kalikan dengan 4. 100 ditambah 80 berarti pintar. 180 cm pangkat 2. Gimana? Gampang ya? Iya dong, gampang. Yang penting kalian tuh teliti aja. Nanti pasti bisa. Oke, kita masuk ke materi terakhir. Bagian 4, latihan soal. Kalau tadi contoh, sekarang latihan. Tapi ada pembahasan, jadi tenang. Tenang aja ya. Oke, kita masuk ke contoh latihan soal yang pertama. Di sini ada limas T, A, B, C, D. Lagi-lagi limas segi 4 beraturan berbentuk persegi ya. Panjang sisinya 10 dan kemudian ada panjang rusuk tegaknya 13 cm. Ya, kita diminta menentukan luas permukaan jika panjang sisi alasnya 10 dan rusuk tegaknya 13 cm. Bisa ya? Coba, ada yang udah tahu jawabannya belum? Kita ke pembahasan. Seperti tadi yang dibilang, limas segi 4 ini alasnya berbentuk persegi dengan panjang AB 10 cm dan CT atau rusuk tegaknya itu 13 cm. Kalau sekarang kita mau ngitung satu-satu ya. Kita hitung luas alasnya dulu, di mana luas alas sama dengan luas persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi, berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian setelah kita menghitung luas alas, tadi kan kalau mau menghitung luas permukaan itu kita harus tahu luas sisi tegaknya. Di sini sisi tegaknya berbentuk segitiga. Rumus luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya udah ada berapa? 10, betul. Tinggi segitiganya udah ada belum? Belum ada. Kita cuma tahu 13. Rusuk tegaknya aja. Berarti kita harus cari tinggi segitiganya ya. Misalnya kita ambil TE tuh. Gimana cara kita menghitung TE? Coba, ada yang ingat nggak? Kita mau pakai teori apa nih yang bisa mempermudah? Pakai Pythagoras. Betul sekali. Jadi TE ini adalah tinggi segitiga BCT ya. Dengan menggunakan Pythagoras, kita hitung TE itu sama dengan akar dari TC kuadrat dikurangi C kuadrat. TC-nya tadi 13 ya, 13 kuadrat dikurangi. Nah, CE ini nilainya 5 kenapa? Kita tahu panjang BC sama dengan 10. Kemudian BE sama dengan EC, berarti kan setengahnya ya, 5. 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu 25, berarti 169 dikurangi 25 sama dengan 144, berarti 12 cm. Nah, setelah tahu panjang tingginya, berarti kita langsung aja nih ke luas sisi tegak, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya tadi 10, tingginya 12, bagi 2, 10 kali 12 bagi 2, 60 cm persegi. Kita udah tahu luas alas, kita juga udah tahu luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada berapa? Ada 4. Jadi langsung aja kita ke luas permukaan ya. Luas alas ditambah jumlah semua luas sisi tegaknya. Tadi luas alasnya udah dapat 100, kemudian luas sisi tegaknya 60. Karena ini ada 4, jadi 4 dikali 60. Jadi 100 ditambah 240 sama dengan 340 cm persegi.
Jadi luas permukaan limas T ABCD adalah 340 cm persegi. Betul sekali. Gimana? Lebih seru ya dari yang tadi soalnya ya. Baik, selanjutnya ada contoh soal kedua nih. Anak-anak semua. Di sini ada gambar, wow, makanan. Ada yang pernah coba? Ada yang pernah tahu ini apa? Ini tuh disebutnya kue bacang. Mungkin sebagian ada yang udah pernah makan atau ada yang belum ya. Oke, ternyata di lingkungan RW 15 akan ada perayaan Maulid Nabi. Berkenaan dengan hal tersebut, ibu dan ibu PKK lainnya hendak membuat kue bacang raksasa yang berbentuk 5 segitiga beraturan seperti pada gambar di samping. Dan membungkusnya dengan daun pisang. Wow, udah raksasa pakai daun pisang. Apabila direncanakan panjang alas dan tinggi sisi tegaknya berturut-turut adalah 3 meter dan 8 meter, maka tentukan luas minimum daun yang dibutuhkan. Wah, kebayang ya ini bikin kue bacang raksasa pakai daun pisang. Kita mau hitung luas permukaan daun pisangnya. Berarti sama aja kita menghitung luas permukaan si kue bacang itu yang bentuknya 5 segitiga beraturan. Luas permukaan 5 segitiga beraturan. Berarti alasnya bentuknya segitiga. Sisi tegaknya juga segitiga. Sisi tegaknya ada 3. Karena sama semua, berarti bisa kita simpulkan kalau luas permukaan 5 segitiga ini sama dengan 4 dikali luas segitiga ya. Karena tadi alas maupun sisinya tuh sama semua ukurannya. Ya, luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2, berarti 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Tadi di depan disebutkan kalau alasnya itu 3 meter, sedangkan tingginya 8 meter. Jadi berarti luasnya 3 kali 8, 24 dibagi 2, 12. Jadi 4 dikali 12 sama dengan 48 meter persegi. Jadi luas minimum daun pisang yang dibutuhkan adalah 48 meter persegi. Kira-kira mau nyari di mana ya daun pisang yang luasnya segitu? Baiklah, itu akan jadi urusan ibu dan ibu PKK lainnya. Yang penting kalian udah bisa ya bagaimana menghitung luas permukaan dari limas gitu. Mungkin sekian saja materi yang akan disampaikan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan mudah sehingga nanti ke depannya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan limas dengan teliti, baik dan juga benar. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi mengenai luas permukaan limas sudah tersampaikan semua ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Sehingga ketika kalian mengerjakan luas permukaan limas, kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.